Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Melalui LPPM USM secara resmi memulai kerjasama dengan Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Demak, Provinsi Jawa Tengah. Kerjasama ini difokuskan pada pengembangan desa binaan tentang desa wisata kawasan pesisir. Universitas Semarang melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menjalin kerjasama dengan Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Kerjasama ini difokuskan pada pengembangan desa binaan tentang desa wisata kawasan pesisir yang meliputi sinergi energi terbarukan, konservasi, dan ekonomi lokal. Rektor USM Dr. Supari STMT menjelaskan bahwa kerjasama ini sejalan dengan 4 prioritas program pemerintah Indonesia, yaitu energi, pangan, pengentasan kemiskinan, dan isu wilayah pesisir. Kenapa USM terdorong untuk kerjasama dengan Desa Surodadi? Karena Desa Surodadi adalah desa yang ada di pantai, di mana USM juga mempunyai 4 program yang menjadi prioritas, yaitu tentang energi, tentang pangan, tentang pengentasan kemiskinan, dan juga tentang masalah pantai. Nah, Desa Surodadi ini menjadi salah satu desa yang tepat untuk diambil sebagai program untuk keempat hal tersebut, di mana Surodadi adalah daerah pesisir, wilayah pantai, juga dari Bapak Kepala Desa juga mempunyai program-program tentang peningkatan kesejahteraan, sama tentang pangan, juga tentang energi. Kerjasama yang terjalin antara USM dengan Desa Surodadi akan mencakup pengembangan kawasan pesisir yang terintegrasi melalui sinergi energi terbarukan, konservasi lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Supriyanto, Kepala Desa Surodadi, menjelaskan bahwa kerjasama ini akan mendukung pengembangan 2 destinasi utama, yaitu wisata mangrove, pantai, karnaval, dan taman galaksi. Untuk program pemberdayaan dan ke depan ini kita yang pertama adalah untuk peningkatan ekonomi kita untuk memperbesar dari wisata. Karena wisata itu kebetulan saya juga ketua Desa Wisata Kabupaten Demak. Jadi makanya kalau kita sudah ber-SK-kan desa wisata kita dengan Pantai Arnafat, tetapi ada 2 wisata yang ingin kami besarkan, yaitu wisata mangrove yang ada di Pantai Arnafat. Di situ ada Tanah Timbul, dan di sini ada Taman Galaksi. Taman Galaksi itu rencana kita akan promosikan sebagai wisata paketan, karena rancangan ke depan dengan BBM naik, kita akan memberi wacana kepada masyarakat dan edukasi kepada masyarakat bagaimana caranya untuk ramah lingkungan dengan perahu yang tenaga surya, perahu tenaga surya dan jet ski tenaga surya. Menyambut tahun 2025, PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pengatur Distribusi atau UP2D Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, mengikuti gelaran apel bulan K3. Hal ini guna mengukuhkan komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Momentum pergantian tahun, PT PLN Persero Unit Pelaksana Pengatur Distribusi atau UP2D Jawa Tengah dan DI Yogyakarta mengikuti gelaran apel bulan K3 yang berlangsung di halaman kantor PLN UP2D Jateng dan DIY Krapyak, Semarang. Apel yang digelar secara serentak seluruh Indonesia itu menjadi bentuk pengukuhan komitmen seluruh jajaran pegawai PLN terhadap keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dalam acara itu juga dilakukan penandatanganan komitmen K3 oleh manajemen UID Jateng dan DIY, serta perwakilan pekerja yang diwakili oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja PLN UID Jateng dan DIY. Manajer PLN UP2D Jateng dan DIY Munawir Hakim mengatakan, penandatanganan komitmen K3 ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan dari manajemen dan pekerja PLN dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Komitmen ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara manajemen dan serikat pekerja dalam menjaga keselamatan serta kesehatan di tempat kerja. Inspeksi gelar peralatan yang melibatkan berbagai alat dan perlengkapan yang digunakan dalam operasional PLN juga dilakukan guna memastikan seluruh peralatan memenuhi standar keselamatan dan layak pakai. Atas kinerja baiknya, UP2D Jateng dan DIY berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam memenuhi maturity level keamanan serta menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.
Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia atau PPJI Kota Semarang menyambut baik program makan bergizi gratis yang resmi dimulai pekan ini. Mereka menyatakan kesiapannya untuk menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan makan bergizi gratis ke depannya. Program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran makan bergizi gratis telah memasuki pekan pertama di Kota Semarang. 8 sekolah menjadi proyek percontohan program ini dengan total 2.679 paket makan siang bergizi yang didistribusikan setiap harinya. Ketua DPC PPJI Kota Semarang Yanti M. Sakur menilai program makan bergizi gratis berjalan cukup sukses di awal pelaksanaannya. Ia mengapresiasi karena tidak terjadi insiden seperti keracunan atau keluhan yang signifikan dari para siswa. Kami dari PPJI Kota Semarang ya menanggapinya kemarin itu sudah pelaksanaan makan bergizi gratis, ya ikut bersyukurlah. Di saat pertama kali dilakukan itu tidak ada KLB, kejadian luar biasa, tidak ada yang keracunan, tidak ada yang pengeluh gitu ya. Relatif beritanya aman dan tidak ada masalah apapun, artinya itu kan sudah cukup berhasil dalam pelaksanaannya, dan janji beliau sudah tertepati ya. Memang ini benar-benar dilakukan secara kontinu pada penerima manfaat yang tepat ya, itu dampaknya akan baik ya, karena paling tidak itu anak-anak itu sudah terkondisikan sekalilah makan yang punya kandungan gizi cukup dalam sehari. Sekali itu udah menunjang. Dan kami yakin orang tuanya mungkin di rumah juga lebih dari itu, akan lebih bagus lagi gitu. Meski belum terlibat secara langsung, Yanti menyebut jika hampir 200 anggota PPJI Kota Semarang telah siap untuk bergabung dalam pelaksanaan program ini. Dengan begitu, Yanti berharap PPJI dapat ikut serta dalam memperluas manfaat program makan bergizi gratis demi kesejahteraan anak sekolah. Hujan deras yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah membuat ribuan rumah di Desa Sayung, Kecamatan Sayung terendam banjir. Ketinggian air yang mencapai antara 50 hingga 1 meter membuat aktivitas warga terganggu. Akibat banjir, warga banyak memilih untuk mengungsi. Banjir yang disebabkan oleh turunnya hujan dalam beberapa hari terakhir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah ini membuat sejumlah jalan desa terendam air. Ketinggian air cukup variasi antara 50 hingga 1 meter, membuat aktivitas warga di Desa Sayung, Kecamatan Sayung terganggu. Selain merendam jalan antar desa, banjir juga menggenangi rumah warga. Di Desa Sayung ini lebih dari 1.000 rumah warga terendam air lebih dari seminggu yang lalu. Selain rumah-rumah warga, banjir juga merendam fasilitas umum seperti tempat-tempat ibadah maupun fasilitas umum lainnya. Menurut warga, banjir yang melanda Desa Sayung disebabkan tingginya curah hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kondisi geografis desa yang cukup rendah membuat air tidak bisa keluar dari perkampungan mereka. Kondisi air yang cukup tinggi membuat sebagian warga untuk mengungsi ke tempat lainnya yang lebih aman. Karena hujan, Pak. Air hujan, lah kan Sayung ini kan sudah termasuk airnya itu tidak bisa keluar. Jadi kalau kalau hujan itu harus dipompa. Kalau tidak dipompa itu air tidak bisa keluar. Masalah airnya yang ke arah laut itu sudah tingginya itu sudah sama. Malah terkadang itu malah tinggi lautnya malahan. Nah ini sudah 1 minggu tidak disedot sama sekali, tidak dipompa. Jadi makanya sampai sekarang ini terus air makin tambah terus kalau hujan. Terus lebih dari 1 minggu, Pak. Ini kondisi rumah gimana, Pak? Ya rumah itu kalau yang belum ditinggikan itu pasti ada yang sampai 1 meter. 1 meter, ada yang selutut. Variasi ya. Kalau yang paling rendah itu ya sak meteran. Kalau yang paling rendah. Sekarang ya kan sering sudah dalam tahun-tahun ini kan kalau yang punya uang kan ditinggikan, diuruk gitu. Ini ada berapa rumah, Pak, untuk di Duku Sayung ini, Pak? Duku Sayung yang kebanjiran ini ya kalau 1.000 ya lebih ya. Kalau 1.000 lebih sampai Babatan sana itu kelep semua loh. Ada airnya semua. Ketinggian air juga sama, Pak? Di atas 1 meter.
Ada ya. Ada yang 1 meter, ada yang 1 lutut, ada yang jadi pokoknya yang paling dalam itu pasti ada 1 meteran. Hingga kini banjir yang terjadi di Desa Sayung belum juga ada tanda-tanda surut, bahkan cenderung naik seiring masih tinggi curah hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Demak. Warga berharap ada bantuan pompanisasi genangan banjir dari pemerintah daerah. Selain itu, banjir yang terjadi lebih dari seminggu tersebut membuat warga mengalami sakit dan gatal-gatal. Nah, banjir kriyo-kriyo kan enten bae toyone Pak. Pawon kuwi enten toyone munahan. Iki kan kriyone kok Masuk rumah semuanya? Iya, masuk rumah. Terus gimana untuk aktivitasnya gimana? Asate suwi ya Pak. Aktivitasnya gimana? Aktivitasnya apa Pak? Terganggu nggak kegiatan itu dengan di rumah? Nggih terganggu, ngungsi kan Pak. Ngungsi? Nggih. Ngungsi kemana ini Bu? Di bayi mereka terus gumah. Ini pulang? Ini baru pulang? Iya. Membersihkan rumah itu ya? Ngungsi udah berapa hari Bu? Ya, semingguan. 1 minggu. Bu, ini banjir sudah 1 minggu. Sudah ada bantuan Bu dari pemerintah? Enggak ada. Belum ada. Peristiwa penembakan yang menewaskan bos rental mobil di Kabupaten Tangerang yang terjadi di res area kilometer 45 Tol Tangerang Banten Merak Jabar mendapat perhatian dari rekan sesama profesi di Jateng dan DIY. Ratusan sesama rental mobil di Jateng menggelar doa bersama dan menggalang dana sebagai aksi solidaritas dan juga mendesak kepolisian menuntaskan kasus ini seadil-adilnya. Kalangan pengusaha rental mobil di Jawa Tengah dan DIY yang tergabung dalam Paguyuban Bravo Jateng DIY menyatakan sikap dan keprihatinannya atas kejadian yang mirip kasus Pati, yaitu penggelapan mobil dari rental yang kali ini menimpa rekan seprofesi di Kabupaten Tangerang. Almarhum Ilyas itu menjalankan tugas profesi ingin meminta kembali dan mengamankan mobil miliknya yang dibawa kabur oleh penyewa. Menyikapi kejadian tersebut, Paguyuban Pengusaha Rental Mobil Bravo Jateng DIY berkumpul dan mengeluarkan sikap keprihatinannya sebagai wujud dari simpati dan empati yang menimpa teman seprofesi, saudara almarhum Ilyas, pengusaha rental mobil yang menjadi korban penembakan di res area kilometer 45 Jalan Tol Tangerang Merak. Army dengan Bravo ini sudah bermitra ya, sejak sebelum berdirinya Army ya. Jadi memang sudah dekat itu Bravo dengan Army. Kemudian kita mendukung penuh pihak TNI maupun Polri yang sedang melakukan penyidikan atas kejadian ini sampai tuntas, dan kami juga mengharapkan para tersangka itu dihukum dengan tegas sesuai dengan perundang-undangan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terus kemudian kita punya pengharapan ke depan agar supaya seluruh pengusaha rental di Indonesia ini agar bisa lebih solid lagi, karena ini menjadi pembelajaran yang luar biasa baik untuk kami dan mungkin rekan-rekan TNI maupun Polri agar lebih berhati-hati lagi dan agar lebih menghadirkan atau menggunakan agama ini sebagai landasan utama dalam kita melakukan suatu hal apapun. Mas, ini kan bisa dikatakan ini kejadian kedua dari Bravo sendiri, ini melihatnya seperti apa sih Mas? Apakah masih ada celah kepolisian untuk tidak mengawasi atau memperketat? Oh ya, kalau kita lihat dari kejadian ini kan memang ada mungkin kekurang cekatannya dari pihak Polri yang kemudian sudah disampaikan juga kemarin dari Polsek Cinangka. Itu kan harapan kami terhadap Polri adalah agar supaya ke depan Polri lebih bisa mengayomi masyarakat lagi, apalagi ketika aduan itu sedang terjadinya suatu tindak kejahatan. Jadi agar supaya lebih meminimalisir hal-hal semacam ini terjadi atau berulang lagi di kemudian hari. Mereka menggelar doa bersama dan konsolidasi agar peristiwa serupa dapat diantisipasi di Jateng dan DIY. Selain doa bersama, para anggota paguyuban tersebut juga melakukan penggalangan dana untuk donasi kepada keluarga korban. Sekjen Korembi atau Komunitas Rental Mobil Indonesia Nasional, Farhan Sa'di mengungkapkan keprihatinannya atas peristiwa yang menjadikan pengusaha rental mobil sebagai korban kriminalitas. Bersamaan dengan ini, kita kebetulan ada acara penggalangan donasi dan doa bersama daripada teman-teman Bravo Jateng DIY, yang mana kita menyatakan turut prihatin yang sangat mendalam atas kejadian yang terjadi
oleh teman kita Asosiasi Rental Mobil Indonesia yang mengakibatkan korban satu meninggal dunia dan yang satu korban masih menjalani operasi di RSCM kemarin. Tentunya hal ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua untuk teman-teman rental mobil agar lebih berhati-hati lagi dalam mengambil tindakan dan sikap terkait dengan kejadian yang mengakibatkan meninggalnya teman kita, dan tentunya ini menjadi sebuah istilahnya lebihan kebaikan daripada penegak hukum untuk lebih bisa berdampingan bersama pengusaha rental mobil, karena hal ini memang sangat dibutuhkan oleh kami, sebuah kerjasama terkait dengan pengamanan unit. Sebagai wujud solidaritas, para pengusaha rental mobil yang tergabung dalam Bravo dan Korembi juga mengadakan penggalangan dana untuk donasi kepada keluarga korban. Keseluruhan dana yang terkumpul mencapai 18 juta rupiah. Dari Semarang, Andre, USM TV. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meninjau langsung pelaksanaan program makan siang bergizi gratis di SMP Negeri 12 Semarang. Abdul Muti menyampaikan apresiasinya terhadap implementasi program tersebut di Semarang. Abdul Muti juga menjelaskan program ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa, seperti berdoa sebelum makan, menjaga kebersihan, dan memimpin doa. Di Semarang, program ini baru diterapkan di 8 sekolah, mencakup jenjang KB, TK, SD, SMP, dan SMA. Total terdapat 2.679 paket makan siang bergizi gratis yang didistribusikan termasuk menu nasi putih, ayam asam manis, tahu goreng, tumis kacang panjang, wortel, dan semangka. Abdul Muti menambahkan program ini masih dalam tahap awal dengan target 190 sekolah di 26 provinsi. Hingga akhir Januari 2025, program ini direncanakan menjangkau 973 sekolah di seluruh Indonesia. Sementara itu, Wali Kota Semarang Hefyarita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita saat mendampingi kunjungan Mendikdasmen menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan gizi anak-anak. Dari Semarang, Andre, USM TV. Pemirsa, keseruan rafting dapat Anda nikmati di Desa Sambirejo, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Anda dapat menguji adrenalin dengan menyusuri aliran Sungai Tuntang sambil menikmati suasana desa yang menawan. Wisata rafting Desa Sambirejo, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang merupakan wisata yang seru dan menantang karena memacu adrenalin. Para wisatawan diajak untuk menyusuri aliran Sungai Tuntang. Wisata rafting Sambirejo di bawah pengelolaan unit usaha BUMDes Sambirejo sejak 2016 menggunakan tubing, namun sejak 2023 sudah berkembang dan memiliki 6 perahu. Pengelola rafting Desa Sambirejo M. Yusuf Sarifuddin SE saat ditemui di kantor Desa Sambirejo, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang pada Sabtu 11 Januari 2025. Rafting ini dimulai dari tahun 2016 yang awalnya kita mengelolanya dengan bentuk tabing menggunakan ban. Kemudian dari tahun 2023 kita sudah menggunakan perahu yang sampai saat ini kita sedia perahu 6 perahu. Namun untuk di bulan berikutnya atau di periode Februari 2025 ini kita sudah menyiapkan 11 perahu. Nah, kemudian dari aktivitas rafting ini kita memberdayakan dari pengelolaan sumber daya manusia yang ada di sekitar Desa Sambirejo dan dikelola penuh oleh pemuda-pemuda Desa Sambirejo. Untuk dimulai dari tahun 2025 ini, untuk tarifnya adalah Rp720.000 per perahu, di mana itu bisa dimuati oleh 4 orang. Kemudian satu perahu itu bisa dinaikin atau muat untuk 5 orang. Kemudian untuk jaraknya adalah 8 km yang jarak tempuhnya adalah 2–2,5 jam. Melengkapi tingginya animo wisatawan, pada Februari mendatang wisata rafting Sambirejo Beringin Kabupaten Semarang akan menambah perahu menjadi 11 perahu. Para wisatawan mendapatkan snack dari hasil bumi masyarakat sekitar seperti jagung, ketela, dan kacang rebus. Di tengah perjalanan, para wisatawan istirahat sejenak dengan menikmati pemandangan aliran Sungai Tuntang yang indah dengan disuguhi kelapa muda dan cemilan berupa gorengan. Asik, arusnya tidak terlalu
besar tapi juga tidak terlalu kecil, jadi ini aman. Terus kemudian konsumsi juga tidak kurang, terus banyaklah keunggulannya. Pesannya, ayo masyarakat Jawa Tengah, masyarakat Indonesia berkunjung ke Sambirjo. Korban tewas bertambah dalam kebakaran hutan di California yang diperparah angin kencang. Kerugian material akibat kebakaran ini masih belum dipastikan, meski ada yang memproyeksikan jumlahnya bisa mencapai hingga 150 miliar dolar alias 2.000 triliun rupiah. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus WSM News hanya di WSM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasangan Simran dan Ishan adalah pemandu wisata di Los Angeles, negara bagian California. Mei tahun lalu, keduanya merekam permukiman mewah dan kawasan belanja high-end di Pacific Palisades dengan kamera 360 derajat. Rekaman itu kini disandingkan dengan kondisi Pacific Palisades sekarang setelah diterjang kebakaran besar awal Januari. We woke up this morning in Los Angeles to see that potentially 10,000 homes or more have burned in the Pacific Palisades area. It looks like a warscape here. Total kerugian masih belum bisa dipastikan. Usually this time of year they're seeing a fair amount of rain in California. It's their rainiest time of the year. The fact that we haven't seen rain means that when these winds occur, they do create a pretty conducive environment for wildfire. Bank investasi RBC Capital Markets memperkirakan total kerugian terasuransi bisa mencapai hingga 20 miliar dolar atau 326 triliun rupiah. Perkiraan serupa diungkapkan Bank Wells Fargo. Meski jumlah kerugian total bisa 3 kali lipat. Sementara konsultan pemantau cuaca AccuWeather memiliki proyeksi jauh lebih besar. $135 to $150 billion in total damage and economic loss, a truly staggering number. Of course, we're looking at things like the amount of insured damage that's occurred and uninsured damage, but far beyond that, we're considering things like disruptions to commerce, the cost of job losses, businesses that may never reopen in the affected areas. Kebakaran hutan dahsyat di California terjadi tak lama setelah badai salju kuat melanda sebagian Amerika Serikat dari bagian barat tengah hingga ke pantai timur termasuk ibu kota AS Washington DC, disusul dengan badai salju yang melanda sebagian wilayah selatan Amerika termasuk Texas dan Georgia. Having such a destructive hurricane season, a very destructive tornado season with lots of tornadoes across the United States, and now just a few days into 2025, a significant historic disaster in terms of wildfire across Southern California. AccuWeather memperkirakan kebakaran hutan bisa mengikis produk domestik bruto California sebesar 4%. Bencana beruntun juga menekan PDB Amerika Serikat. Total damage and economic loss from the major disasters in the last 12 months, when you sum up all the estimates that we have presented, that comes to a total of $606 to $674 billion. So almost $750 billion. Said another way, about 2.5% of the United States average annual gross domestic product. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.